Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Para pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM. Alhamdulillah kembali lagi bersama kami di Radio Roja Pontianak 94,7 FM di acara Fasbir Faedah Subuh bersama Radio Roja Pontianak. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan ditemani bersama Ustadz Ade Abu Hamnah Hafizahullah Ta'ala dengan tema Sang Peraih Surga. Alhamdulillah sekarang sudah ada bersama kita di studio Radio Roja Pontianak, yaitu Ustadz Ade Abu Hamnah Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Dan kita juga sapa di Radio Roja Pontianak, yaitu di studio. Bagaimana kabarnya? Assalamualaikum. Baik, kajian ini dibagi menjadi dua sesi ya. Sesi pertama akan diisi dengan materi kurang lebih 30 menit dan sesi kedua akan diisi dengan sesi tanya jawab sekitar kurang lebih 10 menit. Kajian ini bisa disimak juga di Instagram dan YouTube kami, yaitu Radio Roja Pontianak. Baik, bagi yang ingin bertanya bisa menghubungi kami ke nomor 0812 5662 2568. Baik, kami ulangi lagi. Bagi yang ingin bertanya bisa menghubungi kami ke nomor 0812 5662 2568. Alhamdulillah sekarang kita sudah bersama Ustadz Ade Abu Hamnah Hafizahullah Ta'ala. Na'am Ustadz, tafadhol masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Allah berfirman dalam Al-Qur'an yang mulia, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pada seluruh pendengar radio Roja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala pendengar yang ada di tempat ya, yang berada di studio, dan kita semua yang di sini semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersyukur atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Berbagai nikmat Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat
berupa makanan yang masih bisa kita makan, berbagai macam minuman, kenikmatan berupa pakaian, kenikmatan berupa keluarga, ya, kenikmatan masih dapat berkumpul dengan keluarga-keluarga kita, kenikmatan yang begitu banyak. Di antaranya juga ada kenikmatan keamanan, ya. Alhamdulillah di Indonesia ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan rasa aman. Aman untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Aman dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenikmatan lain yang tentunya tidak kalah besarnya adalah nikmat kehidupan itu sendiri. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita waktu di dunia ini untuk menuntut ilmu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat yang sangat besar. Nikmat masih bisanya kita menghala nafas kita dan mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin antum-antum yang ada di sini masih bisa mendengarkan kajian dalam keadaan sehat, masih bisa duduk di tempat antum masing-masing. Sedangkan di luar sana mungkin saja ada yang mendengarkan kajian ini melewati radio atau HP-HP mereka dalam keadaan yang kurang sehat, mungkin dalam keadaan berbaring dan sebagainya. Maka ini patut kita syukuri, patut kita mensyukuri atas kenikmatan kesehatan yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian ada nikmat yang paling agung dari semua itu, nikmat yang telah disebutkan tadi sebelumnya, nikmat yang terbesar. Salah satu nikmat yang terbesar adalah nikmat kita masih berada dalam keadaan Islam, masih menurut agama Islam, agama satu-satunya agama yang Allah ridhoi atasnya. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Nikmat yang tidak seluruh manusia memilikinya. Nikmat kehidupan semua manusia merasakannya. Tidak hanya yang ada di studio ini saja. Tidak hanya yang ada di, bahkan tidak hanya ada di Indonesia ini saja, tapi di seluruh dunia merasakan kenikmatan kehidupan. Seluruh manusia merasakan nikmat kehidupan. Tapi tidak seluruh manusia merasakan manisnya iman. Tidak seluruh manusia merasakan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala berupa agama Islam, dinul Islam. Dan di atas itu juga nikmatan yang tidak kalah agungnya adalah nikmat di mana kita bisa merasakan manisnya, nikmatnya mengetahui hal-hal yang mungkin kaum muslimin yang lainnya tidak ketahui, yakni ilmu di atas sunnah, bermanhaj yang benar. Itu adalah nikmat yang agung. Mungkin kita ketahui bahwasanya di luar sana banyak kaum muslimin, saudara-saudara kita yang terlena dengan agamanya, terlena dengan kehidupannya di atas agama Islam. Mereka mengaku beragama Islam, tapi mereka tidak menjalankan syariat-syariat Islam. Banyak di luar sana yang terlena dengan dunianya. Biasanya kita dengar mereka ini disebut dengan Islam KTP. Di KTP-nya Islam, tapi hatinya tidak menunjukkan atau perbuatannya tidak menunjukkan keislaman mereka. Begitu banyak kita melihat di luar sana, atau mungkin di keluarga kita, mungkin adik kita atau abang kita, atau mungkin orang tua kita
yang terlena dengan dunia, atau mungkin kerabat-kerabat kita, teman-teman kita. Ini patut kita nikmati, kita syukuri bahwasannya kita yang masih bisa menuntut ilmu, mengetahui hal-hal sunnah, berada di jalan yang telah Rasulullah SAW sampaikan, senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berada di atas sunnah. Maka ini adalah kenikmatan yang harus sangat kita syukuri. Semoga kita bisa beristiqomah di atasnya hingga ajal menjemput kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sungguh banyak, yang mana kenikmatan tersebut tidak akan dapat kita hitung, sebagaimana yang Allah firmankan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, maka kalian tidak akan dapat menghitungnya. Begitu banyaknya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, makanya harus kita implementasikan dalam kehidupan kita, yaitu dengan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan segala yang telah Allah syariatkan dan menjauhi segala yang telah Allah larang untuk kita. Maka ini adalah bentuk dari rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita analogikan pada antum santri di sini, santri Al-Aiman. Fasilitas-fasilitas yang antum dapatkan di sini apa aja? Banyak ya? Apa aja? Coba Jaki. Fasilitas-fasilitas di Al-Aiman. Kenikmatan. AC. Dapat AC. Dapat makan, ya kan? Dapat ilmu, ya, bisa ikut kajian seperti ini, dan kenikmatan-kenikmatan lainnya. Nah, bagaimana salah satu mensyukurinya? Salah satu bentuk mensyukurinya adalah dengan antum menaati aturan ma'had, pondok. Salah satunya. Dan yang dilarang dijauhi, tidak dilakukan. Contohnya seperti menzolimi temannya, membuli, istilahnya itu kalau zaman sekarang kita sebut dengan membuli, ya. Yakni zolim pada teman-temannya. Sama seperti kehidupan kita di dunia ini, ya. Rasa syukur kita atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita adalah dengan menjalankan segala kewajiban dan menjauhi apa yang telah Allah larang. Seperti itu. Tidak hanya di asrama, bahkan di tempat-tempat kerja kita juga ada aturannya, ya kan? Pegawai-pegawai itu juga punya aturannya, tidak bisa seenaknya saja. Bahkan di ruang lingkup yang lebih sempit lagi, di keluarga, ada kewajiban yang harus ditunaikan, dan ada sesuatu yang harus dijauhi atau tidak boleh dilakukan, larangan. Di keluarga juga ada yang wajib untuk belajar bagi anak-anak, ya kan? Kalau mungkin di sekolah kita ada belajar hak dan kewajiban. Kewajibannya belajar. Sebagai orang tua, sebagai ayah, wajib mencari nafkah. Sebagai seorang ibu, wajib menjaga anak-anaknya atau melayani suaminya. Taat kepada suaminya, itu adalah kewajiban. Sesuatu yang dilarang berarti kebalikan dari itu semua. Melakukan KDRT misalnya. Atau KDRT? Tahu ya? Kekerasan di dalam rumah tangga itu adalah suatu larangan. Maka nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini patutlah kita syukuri. Dan kenikmatan kenikmatan yang terbesar, ya, dan merupakan salah satu dari puncak dari kenikmatan adalah apabila nanti Allah jadikan kita sebagai
menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah cita-cita terbesar. Cita-cita kita semua, seluruh kaum muslimin, tidak hanya yang ada di studio ini, atau tidak hanya pendengar Radio Roja saja, tapi seluruh kaum muslimin dari zaman pertama hingga saat ini, bahkan di zaman yang akan datang nanti, seluruh kaum muslimin mengidam-idamkan, menginginkan kenikmatan yang sangat agung ini, yaitu kenikmatan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, merasakan kenikmatan yang Allah siapkan di dalam surga tersebut. Begitu banyak kenikmatan yang Allah siapkan di dalam surga tersebut kepada kaum muslimin yang beruntung, kaum muslimin yang telah sukses melaksanakan segala kewajiban yang telah Allah berikan kepadanya. Dan tidak lupa juga salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan besar kita Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama, serta seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti jejak dan langkah beliau, meniti petunjuk beliau, dan senantiasa menjalankan segala apa yang telah Rasulullah SAW sampaikan hingga hari kiamat. Semoga kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan kewajiban, dalam menjalankan segala aturan yang telah Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, seluruh pendengar Radio Roja dan para santri yang berada di studio Roja, insyaallah pada pagi hari yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita akan membahas mengenai keutamaan, atau kalau di dalam judulnya itu sang peraih surga. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa kenikmatan yang salah satu kenikmatan tertinggi yang sangat diidam-idamkan oleh kaum muslimin adalah dapat meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaannya, sudah cukupkah, sudah pantaskah kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ini? Apakah sudah layak kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mana tentunya untuk masuk ke dalam surga, tempat yang sangat agung ini, membutuhkan perjuangan, membutuhkan kesungguh-sungguhan. Sebagaimana yang Allah firmankan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira bahwasanya kalian akan masuk ke dalam surga padahal belum nyata bagi Allah jihad kalian? Yang mana jihad di sini ditafsirkan oleh para ulama adalah kesungguh-sungguhan kalian, perjuangan kalian, pengorbanan kalian, dan belum tampak juga, belum nyata juga kesabaran kalian. Maka dua hal ini cobalah kita lihat, cobalah kita introspeksi diri kita. Apakah sudah besar pengorbanan kita, perjuangan kita, kesungguh-sungguhan kita? Dan apakah di atas kesungguh-sungguhan tersebut, di atas pengorbanan kita tersebut, kita sabar dalam menjalaninya? Tidaklah Allah meminta kita untuk bersungguh-sungguh di hari ini saja, atau di bulan Ramadan saja. Karena biasanya kalau di bulan Ramadan itu kaum muslimin bersemangat dalam menjalankan ibadah, bersemangat dalam ketaatan. Namun yang Allah minta, yang Allah perintahkan kepada kita semua adalah bersungguh-sungguh
berkorban dan berjihad dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu setiap bulan. Tidak hanya di bulan Ramadan saja, setiap hari, tidak hanya hari ini saja, setiap tahun, tidak saat kita di tahun ini saja, saat kita sehat saja, setiap masa sampai ajal menjemput kita. Dan karena di sini Allah mengatakan, Allah berfirman, wa ya'lamas sabirin, dan belum tampak juga kesabaran kalian. Karena kesabaran, keistiqomahan menunjukkan bahwa kita diimplementasikan dengan kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara kontinu, secara berkelanjutan. Inilah di antara syarat agar kita dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguh dan sabar. Masuk ke tempat yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan di dalamnya. Antum, kita lihat nih antum ini. Kalau misalnya antum ingin masuk ke mana misalnya? Ke antum ada yang diantaranya ada yang SMP ini kan ya. SMP kelas 9. Misalnya SMA-nya, contohnya nih, siapa yang mau, yang kelas 9 mana yang kelas 9? Rafi. Cita-citanya mau SMA di mana nih? Al-Furqan Gresik. Wah, insyaallah Gresik, Al-Furqan. Nah, untuk bisa masuk ke sana, untuk bisa menjadi siswa Al-Furqan tadi, apakah bisa dengan jiwa yang bermalas-malasan? Atau ogah-ogahan belajar, tidak mau menghafal, ya kan? Tidak terlihat sungguh-sungguhnya, bisa nggak masuk sana? Nggak bisa, ya kan? Butuh perjuangan untuk masuk ke Al-Furqan. Itu masih dunia, ya kan? Apalagi yang levelnya tertinggi ini, surga. Atau contoh lain, misalnya antum mau kuliah misalnya nih. Kuliah di mana nih yang salah satu kuliah yang terkenal di dunia ini? UIM, ya kan? Universitas Islam Madinah. Banyak yang ingin ke sana, tapi apakah mudah untuk meraihnya? Sulit. Butuh kesungguhan, butuh pengorbanan. Makanya untuk mendapatkan dunia saja, ya, kita butuh pengorbanan, apalagi untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tadi contohnya adalah ini ya, sekolah-sekolah yang sekolah Islam lah istilahnya, ya kan? Berarti antum alhamdulillah mengejar akhirat ya. Tujuannya Al-Furqan, UIM. Kita ambil contoh lain, misalnya masuk ke sekolah yang umum, masuk Untan misalnya. Itu juga butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Tidak semua bisa masuk ke Untan. Atau yang lebih tinggi lagi, kalau di Indonesia ini apa? Kampus yang terkenal? UI, UGM, ya kan? Itu untuk masuk ke sana sulit. Ya. Kalau di dunia, kampus apa yang terkenal? Tahu nggak? Yang umum. Ya tahu nggak? Universitas di dunia ini yang terkenal. Ya, Alexander. Ada Harvard ya, nggak salah ya. Oxford. Di mana tuh? Di luar negeri, di Eropa ya. Itu gimana lagi untuk bisa masuk situ? Sulit. Dunia loh ini, masih dunia. Susah masuknya. Maka untuk masuk ke dalam sesuatu yang apa? Yang agung, yang besar, itu membutuhkan pengorbanan. Semakin besar levelnya, maka pengorbanannya juga semakin tinggi. Atau ingin masuk surga, tapi sholatnya sholat asar misalnya jam 5:30 dekat maghrib, atau sholat zuhurnya dijamak sama asar karena ketiduran. Tapi ingin masuk surga, gimana? Ya kan?
memang surga adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak bisa juga kita bilang mereka yang malas-malasan mungkin sholat tak mungkin bisa masuk surga. Tapi secara realitanya atau secara logika saja, ya, untuk masuk dalam surga ini butuh pengorbanan. Kalau perjuangannya hanya seperti itu saja, sesuai dengan apa yang kita amati ini, ya, mereka yang malas-malasan tadi sholatnya dan sebagainya, maka gimana mereka mau mengklaim bahwa dirinya pantas masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita perlukan adalah kita memberikan target. Memberikan target untuk barometer kesuksesan kita tinggikan, kita naikkan. Contohnya, misalnya antum mau ke UIM tadi ya, ke UIM, Universitas Islam Madinah, itu kan levelnya tinggi ya. Berarti antum untuk masuk ke UIM itu pasti perjuangannya dengan sungguh-sungguh, persiapannya dengan matang, ya kan? Banyak yang harus dihafal, matan harus hafal. Kemudian mungkin hafal Al-Qur'annya juga harus diperbanyak agar antum bisa masuk ke UIM tadi. Itu adalah level tertinggi. Misalnya kita anggap UIM itu adalah level tertinggi. Maka saat antum menargetkan atau membuat diri antum di level tertinggi, maka untuk mendapatkan level yang di bawahnya pun seharusnya antum sudah bisa, sudah siap. Ya kan, logikanya seperti itu. Ya. Antum mentargetkan sesuatu yang tinggi, maka minimal antum bisa dapat yang di bawahnya. Itu kan ya logikanya. Begitu juga dengan kita ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu kiatnya adalah kita mentargetkan surga yang ingin kita dapatkan itu adalah surga yang tertinggi. Surga apa yang tertinggi? Surga Firdaus. Ya kan? Kita mentargetkan diri kita untuk mendapatkan surga Firdaus. Sehingga kalaupun misalnya ternyata dengan segala fitnah dan segala macam, ya, tidak dapat kita masuk ke dalam surga Firdaus, surganya Allah Taala, yakni berupa surga Firdaus, maka setidaknya kita bisa masuk ke dalam surganya levelnya di bawah itu. Ya. Kayak tadi, misalnya kita bisa masuk target kita adalah UIM. Ya. Pokoknya target kita adalah masuk ke Universitas Islam. Level kita adalah UIM. Kita mentargetkan diri kita agar bisa masuk UIM. Kalau tidak masuk UIM, kita bisa masuk ke kampus yang mungkin levelnya di bawahnya. Ya. Gitu. Maka yang kita harus tahu adalah bagaimana caranya kita bisa masuk ke dalam surga Firdaus. Dan alhamdulillah, karena begitu besarnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, begitu besarnya rasa cinta yang Allah berikan kepada kita, Allah pun memberikan kita kabar gembira dengan memberikan tips, ya, memberikan cara agar kita masuk ke dalam surga Firdaus. Ya. Allah memberikan caranya agar kita bisa masuk ke salah satu surganya Allah ini, yakni surga Firdaus, surga tertinggi. Yakni Allah firmankan dalam surah Al-Mu'minun. Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh beruntung orang-orang mukmin. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Yang mana di ayat dari ayat 1 sampai 11 ini, ya, Allah menceritakan tentang mereka yang beruntung yang bisa mendapatkan surga Firdaus. Di ayat ke-10 dan ke-11
Ya. Allah berfirman, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Mereka lah yang mendapatkan warisan dari Allah Subhanahu wa taala. Warisan ini bukan berupa harta, bukan berupa dinar, bukan berupa emas dan kekayaan lainnya. Tapi warisan dari Allah Subhanahu wa taala adalah surga Firdaus. Alladzina yarithuna al-firdaus. Mereka yang mewarisi surga Firdaus, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Mereka inilah yang disebut dengan al-mu'minun. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang mukmin. Mereka ini yang disebut dengan kaum muslimin yang beruntung, yang mendapatkan surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Allah jelaskan di sini. Begitu besarnya kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Allah berikan caranya. Allah beritahu kisi-kisinya. Ya, biar bisa masuk ke dalam surga Firdaus. Yang pertama adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk di dalam sholatnya. Poin pertama yang Allah tekankan adalah tentang sholat kita. Bahkan di dalam surah ini, ya, dari penggalan surah ini dari ayat 1 sampai ayat 11, di sini Allah menyebutkan tentang sholat hingga 2 kali. Yang pertama, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang kedua, walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Yang pertama adalah Allah menekankan, Allah meminta kita untuk sholat dengan khusyuk. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka yang di dalam sholatnya khusyuk, tenang, fokus, gak main-main, gak colek sana colek sini, ya, gak goyang-goyang atau sambil joget-joget, enggak. Khusyuk, benar-benar fokus, ya. Dan ini memang butuh suatu pelatihan, suatu latihan, ya. Dipaksakan diri kita untuk khusyuk. Mungkin kalau awal-awal kita yang sering gabu-gabu, goyang-goyang, ya, ya, kita coba paksakan diri kita tahan. Mungkin berat, memang berat, ya. Kita pribadi, anak pribadi, dan kita semuanya merasakan berat untuk khusyuk dalam sholat ini. Apalagi kalau kita udah mikirkan yang lain-lain, ya kan? Jadi ada orang bilang kalau misalnya barang kita hilang, kita sholat, nanti ingat, oh iya barang kita di mana? Tengah-tengah sholat ingatnya. Apalagi kalau misalnya kita tengah-tengah sholat, hujan, langsung ingat jemuran. Lama agak nih jemuran aku nih. Sholat berjamaah, ya kan? Sholat berjamaah, di tengah-tengah hujan, teringat jemuran, langsung kepikiran, cepatlah. Atau tengah-tengah ingat-ingat yang lain, ya kan, lupa matiin kompor atau pagi, oh iya mie aku lupa dimakan, dan kering nanti nih. Nah, itu kan mempengaruhi kekhusyukan. Makanya kita dalam sholat itu harus siap, benar-benar siap, ya. Jadi jangan sampai ada yang merusak kekhusyukan kita. Yang kemudian juga dalam sholat ini Allah perintahkan kita untuk li'amana walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Dalam sholatnya itu dijaga, maksudnya dijaga waktunya, dijaga tuntunan-tuntunannya, ya, syarat-syaratnya dijaga. Dalam sholatnya dia khusyuk dan dia jaga waktunya, on time sholatnya. Bahkan lebih baik lagi kalau waktu azan langsung ke masjid, melaksanakan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Dan dijaga juga rukun-rukunnya, dilakukan sholat sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Dan mereka yang menjauhkan diri dari perkataan yang sia-sia. Perkataan yang sia-sia, bukan perkataan yang bukan perkataan yang mencelakai. Itu levelnya udah bawah sekali itu. Menzolimi, maki-maki itu udah bawah sekali. Tapi ini perkataan yang sia-sia. Sia-sia itu maksudnya ngomong itu tidak dosa sebenarnya.
nggak dosa, tapi ngabisin waktu. Karena kita ini ngomongnya tentang surga Firdaus ya. Berarti surga tertinggi. Berarti dalam ngomong pun, dalam mengucapkan pun, berucap pun, ya berbicara sama teman-teman antum, ya, itu harus dijaga, harus diperhatikan. Jangan sampai apa yang kita omongkan itu adalah hal-hal yang sia-sia, ya. Bukan yang menyakiti. Kalau menyakiti itu lebih parah lagi. Tapi ini yang sia-sia. Contohnya, antum saat berbicara sama teman-teman antum ngomongin apa? Ngomongin tentang motor, ya. Ngomongin tentang ini spare partnya gimana, atau ngomongin apa tentang bola. Itu kan sia-sia, ngabisin waktu. Memang susah, karena kita ini levelnya surga Firdaus, ya. Kalaupun memang tidak bisa kita jauhi, minimal kita kurangi melakukan ucapan, perkataan, dan perbuatan yang sia-sia. Apalagi perbuatan yang sia-sia, main rubik, sia-sia itu, habiskan waktu, iya kan? Atau nggak berdosa ya, nggak berdosa. Atau main-main apalah yang menghabiskan waktu. Kalau mungkin sering dilakukan, mungkin bisa terjumus dalam dosa mungkin. Tapi kalau sedikit tidak berdosa, namun ini adalah hal yang sia-sia. Maka perbuatan kita, perkataan kita harus kita jaga lagi, harus kita perhatikan lagi. Ini ada gak pentingnya untuk surga? Ada gak pentingnya untuk akhirat kita? Seperti itu ya. Jadi kita jaga perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Itu yang kedua, ya. Kita catat antum. Pertama tadi apa? Kedua, ya. Ini kita yang ketiga. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan mereka yang menunaikan zakatnya, ya. Menunaikan zakat, membersihkan diri. Ulama tafsir mengatakan zakah di sini bisa berarti dua hal. Yang pertama adalah membersihkan hartanya, yang kedua adalah membersihkan dirinya, ya. Menjauhkan dirinya dari dosa-dosa, ya. Menjauhkan dirinya dari penyakit hati, tazkiyatun nufs, ya. Membersihkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang melalaikan. Yang kedua bisa berarti membersihkan harta mereka, membersihkan harta-hartanya, yaitu dengan bersedekah, membayar zakat, mengeluarkan harta-hartanya di jalan yang benar, tidak membuang-buang harta, atau tidak juga menggunakan hartanya untuk hal-hal yang sia-sia, apalagi yang tercela. Kemudian yang keempat, walladzina hum li furujihim hafizun. Yang keempat adalah mereka yang menjaga kemaluannya, menjaga syahwat. Nah, ini bagi kaum lelaki, ya. Fitnah terbesar adalah wanita, ya kan? Jadi mereka yang bisa menjaga nafsunya, menjaga pandangannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan bisa menjaga pikirannya dari hal-hal berupa syahwat, maka ini harus diperhatikan, harus dijaga. Walladzina hum li furujihim hafizun, dijaga syahwatnya, dijaga kemaluannya. Dan di sini Allah perinci lagi, karena pemasangan syahwat ini memang sangat berat. Tidak hanya kepada kaum Adam, ya, tidak hanya laki-laki, bahkan bagi para wanita pun ini ada sesuatu yang berat. Makanya di sini, ya, Allah tambahkan keterangannya, ya. Allah lanjutkan dalam firman-Nya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau kepada budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya dalam hal ini mereka tidak tercela.
Allah perinci lagi. Jadi yang menjaga kemaluannya itu ya kepada yang selain istri-istrinya maupun selain para budak yang mereka miliki. Maka untuk yang kedua ini itu diperbolehkan. Kemudian Allah lanjutkan lagi, famani betago waqo adzalika faulaika humul adun. Maka barang siapa yang mencari selain dari yang tadi disebutkan, ya, maka sungguh mereka dalam hal ini sudah melampaui batas, ya, melampaui batas. Berarti kepada para wanita yang bukan istri mereka atau yang bukan budak mereka, ya, maka dalam hal ini mereka telah melampaui batas, ya, masuk ke dalam tidak dapat menahan kemaluannya. Maka ini sangat penting kita untuk menjaga syahwat kita. Yang keberapa ini? Keempat. Kita masuk yang kelima buat ini ya. Yang kelima, dan ini adalah yang terakhir ya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan mereka yang bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ya, syarat yang kelima adalah mereka memelihara amanah-amanah yang dipikulnya. Amanah yang telah mereka terima dan menjalankan segala janji-janji mereka. Ya. Antum diamanahkan. Ada amanah yang sudah memang ada di dalam diri antum, ada amanah yang antum terima. Ada yang pertama itu amanah yang antum terima tidak bisa antum tolak. Ada amanah yang bisa antum tolak. Kalau yang tidak bisa antum tolak, dia tanya adalah amanah apa? Amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan segala yang telah Allah perintahkan, sholat, puasa, zakat, ya, dan lain-lainnya yang diwajibkan. Dan amanah untuk tidak menjalankan atau melakukan apa yang telah Allah larang. Itu adalah amanah berupa kewajiban. Namun ada amanah yang bisa antum tolak. Misalnya teman antum mengamanahkan antum untuk jagain mobil anda ya. Anda mau keluar kota dulu nih, ini kuncinya. Nah itu amanah. Jangan, misalnya teman antum bilang jangan dipakai. Ataupun kalau mau dipakai untuk dipanasin. Kalau belum mau dipakai, mungkin bolehlah keliling-keliling dekat-dekat. Nah sama antum tidak amanah. Antum melanggar janji. Antum bawa lah kemana-mana jauh-jauh, ya kan, keluar kota. Antum pakai untuk balap-balapan, trek, segala macam, ya kan. Pulang-pulang pintunya nggak ada, antumnya hilang. Nah itu kan tidak amanah, ya. Nah itu kalau antum nggak mampu bisa antum tolak, ya kan? Kalau antum mampu ya itu lebih baik, ya. Akan ada kebaikan, ada keutamaan, akan ada pahala untuk antum, ya. Karena antum bermanfaat bagi orang lain, ya. Tapi kalau antum tidak mampu bisa antum tolak. Dan salah satu amanah juga, ya, yang antum dapatkan adalah amanah, dan ini wajib, tidak bisa ditolak, ya. Ya ini amanah di dalam asrama misalnya. Itu amanah. Amanah antum untuk menjalankan peraturan, untuk tidak melakukan apa yang dilarang. Itu amanah. Ya. Karena antum saat di sini, misalnya nih, antum tidak boleh main bola di waktu siang misalnya. Main bola hukum awalnya boleh-boleh aja, ya kan? Sah-sah aja, hukumnya halal. Tapi karena ada aturan di sini, ya, sudah ada akad, sudah disepakati, maka saat itu juga main bola di siang hari menjadi berdosa, ya, karena melanggar aturan. Nah, ini harus diperhatikan, ya. Jadi jangan antum pikir bahwasannya, oh kan kita kan cuma main bola, gitu. Atau kan kita kan cuma nyoget-nyoget dinding gitu, gitu kan? Tidak ada dalam Al-Quran dilarang mencoret dinding, tidak ada, ya kan? Tapi ada dalam Al-Quran untuk menjaga amanah. Amanah antum, ya, adalah antum dibebankan amanah untuk menjaga kerapian misalnya, menjaga kebersihan lingkungan mahal ini.
atau mungkin para pendengar radio Roja, ya, ada amanah, ada tugas di tempat kerja antum, maka itu adalah amanah yang harus dijaga. Diminta untuk datang kerja jam 7, maka datanglah sebelum jam 7. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan segala amanah yang telah dibebankan kepada kita. Ini memang beban, ini berat. Kalau kita bisa menjalankannya, maka surga Firdaus insya Allah akan kita dapatkan. Dan Allah melihat. Mungkin bos kita nggak melihat, mungkin ustadz kita nggak lihat, mungkin guru kita nggak lihat. Kita datangnya mungkin terlambat, ya kan? Mau secanggih apapun biasanya teknologi ya. Biasanya kalau makin kesini kan makin canggih ya. Masuk pakai sidik jari doang langsung dapat. Itu juga masih bisa diakali, ya, bisa diakali. Masuk jam 7, ya kan? Jam 7 kurang 10 udah absen pakai sidik jari. Setelah itu pergi, kan selesai kan? Keliling dulu, makan dulu, belanja dulu. Nanti masuknya jam 8. Tapi di absen jam 7 kurang 10 menit. Kan bisa aja kan? Tetap bisa diakali. Tapi Allah tidak bisa diakali. Ya, Allah Maha tahu. Allah Maha melihat. Allah Maha mendengar apa yang kita kerjakan. Tidak bisa. Tidak bisa mengakali, tidak bisa melakukan tipu daya, ya, maka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini butuh pengorbanan, ya, dari diri kita yang sendiri. Kita melakukan dosa, ya, kita sendiri yang tahu, oh ini dosa. Walaupun mungkin kita nggak dihukum, ya, nggak dihukum oleh musyrif. Kita bebas dari hukuman dari musyrif karena kita tadi bisa kita melakukan kesalahan tidak diketahui oleh mereka. Oh, tidak ada musyrif nih. Oh, syukurlah musyrif tidak tahu, tapi kan Allah tahu. Ya. Bisa aja nanti suatu saat akan Allah tunjukkan, Allah tampakkan. Antum dapat mungkin ganjaran yang lebih besar lagi dari hukuman musyrif. Bisa saja. Iya kan? Bisa saja. Makanya juga ini salah satu dari salah satu kiat juga ada, apabila antum mendapat musibah, sebaiknya antum mengintrospeksi diri, ya. Jangan-jangan kita ada salah, ya kan? Ada perbuatan dosa yang kita lakukan, perbuatan tersembunyi, ya, perbuatan dosa tersembunyi yang kita lakukan, ya, sehingga Allah menegur kita. Alhamdulillah Allah masih menegur kita di dunia, ya kan, dengan musibah, karena musibah itu bisa menghapuskan dosa kaum muslimin, ya, dengan penyakit misalnya. Alhamdulillah Allah masih mau menegur kita, dan jadikan itu sebagai pelajaran untuk kita. Dari situ kita bertobat, kita melihat, oh kita pernah melakukan ini, kita pernah melakukan ini, kita pernah melakukan dosa ini, dan setelah itu kita bertobat, ya, mencoba untuk semaksimal mungkin tidak melakukannya lagi. Bayangkan kalau Allah tidak peduli sama kita, ya udah, melakukan semau kalian, ya, ganjarannya nanti saat di neraka. Nah, itu pastinya lebih berat lagi. Nah, inilah yang tadi telah kita pelajari bersama, ya, telah kita simak bersama. Tadi diantaranya ada 5 hal yang harus kita perhatikan agar kita dapat meraih surganya Allah Subhanahu wa taala berupa surga Firdaus, surga tertinggi. Minimal kalaupun kita tidak dapat surga Firdaus Allah, maka kita bisa dapat surga yang di bawahnya, ya kan? Ibaratnya kalau antum mau belajar, antum belajar maksimal supaya target antum bisa dapat nilai 110. Target saya ini nilainya 110 nih. Ya kan? Kalau tak dapat 110 dapat 100. Ya kan? Seperti itu. Atau kalaupun tidak dapat 100 nilainya 90. Kan masih bagus. 90 kan? Masih di atas KKM. Ya. Kalau targetnya adalah aku targetnya tuntas adalah dapat 60 pun cukup. Dapat 70 pun cukup. Ternyata dapatnya berapa? Bisa di bawah itu, ya kan? 40, 50. Karena targetnya tadi setengah-setengah. Coba targetnya tinggi, ya kan? Belajar benar-benar menghafalkan ini, menghafalkan itu, ya, memahami ini, memahami ilmu itu, ya, untuk persiapan ujian. Karena targetnya tadi mau dapat 100, ya kan? Ya, kalau ternyata kalau Allah kita lupa, ya kan, saat ujian, atau mungkin soalnya yang muncul agak berbeda gitu kan. Tapi karena kita sudah siap tadi, ya
Mungkin kita bisa dapatkan nilai di bawah itu sedikit, 90, 95, ya kan? Atau 80, itu masih tinggi, masih bagus. Seperti itu ya. Jadi targetkan tinggi-tinggi. Baik itu dalam belajar, ya. Untuk antum para santri, baik itu dalam belajar, ya. Dalam antum mau meraih atau mau masuk ke universitas selanjutnya, misalnya tadi target antum UIM, ya kan? Atau target antum tadi yang SMA mau ke SMA yang di luar Kalimantan kan, di Jawa, Al-Furqon, ya, atau di tempat lainnya, maka targetkanlah yang tinggi. Kalaupun tidak dapat takdir berkata lain, maka bisa dapat yang di bawahnya. Tapi tetap kita harus husnuzon pada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena apa yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik. Mungkin ini saja yang dapat Anda sampaikan ya. Segala kelemahan dan kekurangan adalah milik Anda pribadi dan dari syaitan. Adapun segala keutamaan dan segala kesempurnaan adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Anda akhiri, kita tutup dengan Anda balik dulu ke moderator ya. Baik, Anda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami ucapkan jazakallahu khairan ke Ustadz atas penyampaian materi, ilmu, dan nasihatnya. Baik, kami ingatkan sekali lagi bagi para pendengar yang ingin bertanya, bisa menghubungi ke nomor kami di 0812 5662 2568. Baik bagi yang ada di video wajah pemerintah. Baik. Mungkin ini saja dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Baik Ustaz, ini tutup. Untuk pertanyaannya bisa ditapuk saja, nanti dijawab di teman lain. Tidak ada pertanyaan. Baik, mungkin jika ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan lewat WA ya, tadi ya. Iya. Ya, bisa lewat WA atau bisa untuk para santri mungkin bisa disampaikan langsung ke Ustadz atau ke musyrifnya ya. Nanti ditampung, insya Allah akan dijawab pada kesempatan yang lain, insya Allah. Kita tutup untuk pertemuan pada pagi hari ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.